Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita sekarang ini sering sekali melihat, menyaksikan betapa banyak bencana yang menimpa bangsa kita. Ada pesawat terbang yang jatuh, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada banjir dan lain sebagainya. Dan tentu saja peristiwa-peristiwa menyedihkan itu telah pula memakan korban yang tidak sedikit. Bahkan sampai hari ini masih ditemukan korban-korban baru dari bencana tersebut. Nah, mari kita lihat Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sesuatu kepada umat Islam, umat pengikut Nabi Muhammad SAW, itu tidak jarang Allah memberi informasi juga bahwa kewajiban yang kurang lebih sama telah berlaku kepada umat-umat terdahulu. Maksudnya apa itu? Nah, maksudnya supaya antara lain supaya kita umat Islam tidak merasa terbebani gitu. Kok saya diharuskan puasa sih? Kok saya diharuskan sholat? Kok saya diharuskan ini itu? Nah, karena dengan menyebut kisah umat masa lalu atau dengan Allah mengatakan bahwa kewajiban yang serupa telah aku wajibkan pula kepada orang-orang terdahulu, itu tentu sedikit banyak akan membawa ketentraman di dalam jiwa kita. Oh, ternyata bukan kita saja loh yang diberi beban oleh Allah, bukan cuma kita loh yang diwajibkan puasa, bukan cuma kita loh yang diharuskan ini itu. Nah, itu antara lain cara Allah menjelaskan sebuah kewajiban di dalam Al-Quran, salah satunya. Nah, begitu juga terkait dengan musibah. Tentu bukan cuma kita. Kalau kita baca Al-Quran, kita tentu akan terhibur dengan banyaknya kisah-kisah tentang musibah. Jadi kalau umpamanya sekarang ini ada saja orang yang mengeluarkan pertanyaan ketika terjadi gempa bumi yang menelan korban sekian banyak itu, di mana Tuhan? Kadang-kadang ada orang bertanya gitu, di mana Tuhan? Kok Tuhan tidak mampu mendatangkan kebaikan untuk orang? Katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kok ini ada orang dibiarkan terkena gempa? Justru hadirnya gempa, adanya gempa bumi itu wujud kehadiran Tuhan gitu, wujud adanya Tuhan. Nah, mari kita lihat kisah sebelumnya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, seorang manusia sempurna. Nabi di antara nabi-nabi pun beliau adalah nabi yang paling mulia. Nah, pada suatu waktu beliau bersama umat, sahabat-sahabat beliau saat itu terpaksa terjun berperang melawan orang-orang kafir. Salah satu perang itu adalah perang Uhud. Yang kita tahu sejarahnya, Uhud itu ada di dekat kota Madinah. Dalam peperangan itu ternyata umat Islam yang dipimpin oleh Rasul SAW mengalami kekalahan. Coba bayangkan, Nabi orang pilihan, dia kekasih Allah, beliau berjuang membela agama, yang dilawan orang kafir. Itu semua sudah memenuhi syarat yang benar gitu, tapi toh kalah gitu. Tapi toh kalah, beliau dan para sahabat tuh kalah. Artinya apa? Kalau sekarang kalah itu kan sebuah bencana, sebuah musibah, kekalahan itu. Artinya kalau sekarang kita yang bukan siapa-siapa ini diuji oleh Allah dengan gempa bumi, diuji dengan tanah longsor, dengan banjir, apapun, dengan COVID sekarang yang masih belum juga selesai, sebetulnya juga masih belum apa-apa. Karena Rasul saja, orang terkasih, orang tersayang Allah dan manusia yang jelas-jelas berperang demi mengagungkan, meninggikan agama Allah, itu diberi ujian oleh Allah, sebuah kekalahan melawan orang kafir. Memang tentu ada sebab-sebabnya mengapa kalah, tapi bahwa itu adalah sebuah kejadian, itu takdir Allah, itu iya. Artinya Allah memang menakdirkan terjadi kekalahan itu sebagai musibah. Maksudnya apa? Supaya kita juga mengambil pelajaran.
Jangankan kita gitu loh, Rasul yang orang terbaik saja juga diuji oleh Allah mengalami kekalahan. Artinya kalau kita sekarang mengalami gempa bumi ya nggak usah terlalu galau. Kita ini siapa gitu, sampai galau atau sampai bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Tuhan salah saya apa? Kok nanya Tuhan salah saya apa? Ya salah kamu bertanya seperti itu. Salah kita bertanya kepada Tuhan salah saya apa? Itu udah salah besar. Karena Allah tidak perlu ditanya mengapa begini, mengapa begitu, mengapa menurunkan hujan sampai banjir, mengapa di tempat lain sampai kering, kenapa tidak dibagi rata saja. Itu Tuhan yang punya kehendak, bukan urusan kita. Nah karena itu sekali lagi dalam hal-hal yang menghadapi hal semacam ini, ingat-ingatlah bahwa orang-orang terdahulu pun, nabi-nabi pun diuji oleh Allah, diberi bencana, diberi musibah. Tujuannya satu, supaya kita ingat bahwa kita ini bukan Tuhan, kita ini manusia biasa, bahwa ada kekuatan yang lebih hebat, yang maha hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa melakukan apa saja. Terima kasih. Bisa kita lanjutkan dengan tema-tema yang lain nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.